Malam itu, angin berbisik di antara pohon-pohon tua di desa Palue, menciptakan suasana mistis yang menusuk. Sebuah rumah tua terabaikan di tengah desa, menantang siapapun yang berani mendekat. Bayangan-bayangan gelap menari di sekitarnya, meramu rahasia gelap yang tersembunyi di dalam dinding-dinding usangnya. Dengan langkah hati-hati, Sinta menjelajahi kegelapan menuju pintu rumah Nyai Maridah. Cahaya redup lilin memancar dari balik jendela, memberikan kesan rumah yang sepi dan suram. Pintu itu terbuka perlahan, menghasilkan suara berderit yang menambah ketegangan. Sinta memasuki ambang pintu dengan hati-hati, menemukan dirinya di dalam lorong gelap yang memperlihatkan suasana rumah yang kuno dan penuh misteri. Nyai Maridah ditemukan duduk di kursi, goyang tua di ruang tengah. Matanya yang tajam menembus ke dalam dimensi lain, menciptakan aura kegelapan yang melingkupinya. Udara di sekitarnya penuh dengan ketidakpastian, seolah-olah roh gelap juga ikut mendengarkan setiap kata yang diucapkannya. Nyai Maridah memberi Sinta senyuman misterius, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang tak terungkap sedang menanti di balik tirai kegelapan. Sinta duduk di hadapan Nyai Maridah, mencoba memahami keadaan yang misterius ini. Sentuhan lembut. Sinta menggambarkan rasa ingin tahu dan rasa hormat pada seorang yang diyakini memiliki hubungan dengan dunia gaib. Nyai Maridah dengan suara lembutnya yang bergetar mulai menceritakan cerita yang telah tersembunyi selama berabad-abad, sebuah kisah tentang roh gelap dan rahasia terkutuk desa Palue. Mendengar kisah Nyai Maridah, ekspresi wajah Sinta tercampur antara kagum dan ketakutan. Suara Nyai Maridah meresap ke dalam jiwa Sinta, merentangkan kengerian dan rasa ingin tahu yang semakin dalam. Desa Palue, tempat yang tampaknya biasa, kini menjadi panggung untuk pertunjukan misteri dan kengerian yang melibatkan roh-roh gelap dan kuasa gaib. Nyai Maridah melanjutkan, menceritakan tentang ritual-ritual kuno dan kutukan yang tersemat di bumi desa Palue. Wajahnya yang tenang menjadi penuh gejolak saat menggambarkan kehadiran kekuatan gelap yang tertidur di bawah tanah. Sinta terhipnotis oleh cerita ini, merasakan getaran energi yang aneh di sekitarnya. Seolah-olah roh-roh yang disebutkan Nyai Maridah juga ikut hadir di ruangan tersebut. Sinta dengan penuh keberanian bertanya kepada Nyai Maridah tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghentikan teror roh gelap. Wajah Nyai Maridah menyiratkan pertimbangan sejenak sebelum dia memberikan panduan kepada Sinta. Langkah-langkah tersebut membawa Sinta pada perjalanan ke hutan gelap yang ada di sebelah utara desa Palue, tempat dimulainya petualangan misteriusnya. Dengan langkah hati-hati, Sinta memasuki hutan yang gelap dan mencekam. Pepohonan besar membentuk kanopi di atasnya, menyaring cahaya bulan dan meninggalkan tempat itu dalam kegelapan yang mendalam. Suara gemercik air sungai terdengar di kejauhan, memberikan atmosfer yang semakin tegang dan misterius. Suasana hutan semakin mencekam seiring dengan langkah Sinta yang menjauhi pemukiman. Bayangan-bayangan gelap berputar-putar di antara pepohonan, menambah rasa takut. Gemercik air sungai semakin mendekat, menciptakan latar belakang suara yang memperlihatkan ketidakpastian dan ancaman yang ada di sekitar. Dalam kegelapan hutan, Sinta menemukan sumber cahaya samar di kejauhan. Kepalanya dipenuhi keingintahuan dan rasa penasaran yang mendalam. Dengan hati-hati, dia mengikuti cahaya tersebut, melewati semak-semak dan pepohonan yang menjulang, semakin mendekati pusat misteri yang ada di hadapannya. Cahaya tersebut membawa Sinta pada suatu penemuan yang mengguncangkan. Di dalam lingkaran cahaya terdapat artefak kuno
yang bersinar redup, tersembunyi di antara rerimbunan daun dan akar pohon. Sinta merasakan kehadiran kekuatan gaib yang memenuhi ruang itu, seolah-olah dunia nyata dan dunia roh bertemu dalam momen yang menegangkan. Dengan hati-hati, Sinta mengangkat artefak kuno tersebut. Langit hutan gelap dan bintang-bintang malam menyaksikan momen itu. Namun, ketika jarinya menyentuh permukaan artefak, kekuatan gelap dan roh-roh yang terperangkap mulai muncul. Kengerian mencengkeram Sinta ketika dia menyadari bahwa dia tidak sendirian di hutan ini. Dalam kegelapan hutan, Sinta memegang erat artefak kuno di tengah kehadiran roh-roh gelap yang berkumpul di sekelilingnya. Desa Palue dan keberadaan Nyai Maridah menjadi pusat kekacauan dan misteri yang tak terduga. Sinta dengan hati berdebar-debar menyadari bahwa petualangan ini baru saja dimulai dan rahasia-rahasia gelap Desa Palue belum sepenuhnya terungkap.